Bro, ingat gak bro? Kapan hari itu ada ribut-ribut patung naga emas bro. Katanya mau bikin negara dalam negara. Katanya. Permasalahannya adalah sekarang ini lu notice gak? Makin banyak cuy orang Cina mainland yang pindah ke daerah TIK. Lebih tepatnya banyak banget orang mainland yang pindah ke daerah Indonesia. Sekarang yang kita lihat kalau misalkan di Jakarta Utara nih, gue tiap kali pergi jalan-jalan ke Batavia Fik, gue tiap kali pergi jalan-jalan nih ke Batavia Fik, pasti ada aja ketemu orang Cina mainland yang lagi jalan kayak jogging kayak apa lagi yang di bagian tempat ngebir yang sederet itu gila. Jangankan di sana bro, gue nge-gym yang notabene daerah barat, Aha. ketemu orang Cina. Dan kemarin ketika gue pulang ke Semarang ya, kan gue tinggalnya di Semarang tuh daerah Priajasmoro, itu gue paling kaget cuy, karena gue merasa ya kayak ini daerah rumah gue kenapa jadi Chinatown. Itu beneran isinya semuanya restoran, ada Shunwelo lah, ada Mian Lamian lah, ada apalah. Dan itu semuanya yang punya orang Cina, chefnya orang Cina, masakannya yang menawarkan itu otentik Cina. Kayak gue sampai ke sana makan kan, terus gue samperin, gue iseng lihat ke dapurnya. Itu yang masak laupannya orang Cina asli semua. Banyak, sekarang udah banyak banget kayak Gila. begitu. Kalau lu mau tahu sebenarnya yang lebih mengerikan adalah pekerjaan gue emang bersinggungan dengan bangsa China. Karena gue masukin barang dari Cina. Sekitar sejak 7-8 tahun lalu udah ada ya. Ada orang Cinanya sendiri datang ke Indonesia, nyalas nawarin barang. Dan zaman sekarang di tahun 2025 ini ya, 2024, 2025 lah ya. Itu makin marak, makin parah. Ini yang kemarin juga kejadian ya, gue dikontak sama ada satu orang di TikTok, orang China mainland juga. Dia orang Zhejiang. Dia itu tinggal di Indonesia kayak 1 bulan 2 bulan terus balik ke Cina 1 bulan gitu. Di Indonesia pekerjaan utamanya dia adalah ya jadi kayak distributor atau makelar gitu. Jadi lu mau jualan barang Cina nih, lu mau barang apa aja gue ada. Oh, trading company berarti. Tapi trading company-nya itu modelan lebih ke yang kecil-kecilan. Iya, trading company itu kan kayak makelar lah dia. Lu mau cari barang apa, gue cariin. Kayak gitu. Dan dulu kan biasanya lu yang kesana. Ya, sekarang mereka Sekarang jemput mereka bola. yang kesini. Mereka jemput bola sekarang. Nah, lu sendiri sebagai Cindo, kita ini keturunan Chinese tapi kita WNI ya, kita punya SKCK ya, tolong. Lu sendiri risih gak sih sebenarnya? Sebenarnya gue rada risih. Jujur aja ya, maksudnya gini, gue dari sudut pandang konsumen dulu ya. Kalau dari konsumen kita happy-happy aja. Produk yang kita bisa beli makin bervariasi, makin banyak sebenarnya. Cuman kalau dari sudut pedagang nih, ini ancaman sih sebenarnya. Lu saingan lu banyak ya? Enggak, karena gini, gue nggak masalah kalau kita saingannya sama orang Indonesia. No problem. Kenapa? Karena kita on the level, in the same level gitu loh. Playing field kita sama. Tapi ketika lu berhadapan sama orang Cina langsung, ini lain cerita. Mereka itu bisa cut cost nggak? Oh, pasti. Pasti. Karena mereka langsung dari sumber ya, lewat tangannya lebih sedikit. Gitu. Kita ambil contohnya yang ini deh, lebih ekstrimnya ya. Kita ngomong yang pabrik. Pabrik Cina pun udah banyak yang pabriknya di Cina ya, maksudnya barang-barangnya. Mereka datang ke Indonesia langsung, mereka jualan langsung. Jadi harganya itu harga pabrik. Jadi harganya nggak mungkin harga pabrik. Satu, harga pasti lebih murah. Kedua, apa ceritanya kita yang tangan kedua di sini? Itu dari segi konsumen dan pedagang. Ada sisi lain nggak? Sisi lain mengkhawatirkan adalah etik dagangnya mereka. Etik dagangnya orang Cina, sebenarnya etiknya nggak salah sih ya. Dan dunia dagang nggak salah. Masalahnya mereka itu sangat ruthless. Ruthless sekali. Jadi misalnya gini, kalau orang Indonesia punya stok barang nih, barang nggak laku gitu ya, dia paling potong harga paling berapa sih ya? Diskonnya 20%, 10%. Orang Cina enggak, Pak. Modal pun dijual. Mereka itu berani rugi. Berani banget. Dan mereka soalnya nothing tulus juga. Nggak punya resiko yang terlalu banyak. Mereka lebih berani dalam, maaf ya, ngemplang pajak. Mereka buka usaha nggak pakai nama sendiri. Pakai nama orang Indo biasanya. Betul. Saya nama fiktif lah. Dia pakai orang Indo, tapi dia punya tuh semuanya tuh. Atau kadang-kadang mereka bisa sewa KTP bahkan. Ya sewa KTP itu pakai nama orang. Udah gitu mereka kalau misalnya tempat pun mereka nyewa kebanyakan. Mereka lebih nothing tulus sama orang Indonesia. Sedangkan orang Indonesia kalau misalnya lu udah bisnis, udah settle, apa segala, pasti lu punya aset. Gudang, toko, dan lain-lain. Itu kan kena pajak semua. Udah gitu tahu dong, di negara plus 62 ini kan pajak itu ditekannya ke orang-orang menengah ke bawah. Ya kan? Menengah ke bawah sama kaum menengah mending. Ya menengah mending. Yang disikatkan di sana terus, otomatis kita pajak tuh benar-benar ditekan. Kita mau
main curang-curangan juga takut. Kita main legal pun pajaknya gede banget. Apapun diperpajakin berlapis-lapis kayak gitu. Ya in the end akhirnya lu nggak bisa bersaing. Sulit banget buat bersaing. Kita mau bersaing sama dia bisa, cuman sekuat apa modal lu? Itu ngerinya di sana. Tapi kalau menurut lu sendiri, apa sih yang membuat orang-orang Cina ini melihat Indonesia itu sebagaikan seekor sapi yang sangat gendut buat dipanen? Karena ini dengan kondisi gonjang-ganjing kayak sekarang, cuy, IHSG jeblok, investor aja takut semua untuk tanam modal di sini, tapi mereka malah berbondong-bondong datang. Apakah ada perbedaan di antara investor level besar dengan, istilahnya kalau bisa kita bilang mereka itu kan investor kacangan ya sebenarnya? Ya menengah ke bawah lah ya. Yeah. Yang besar pun ada yang masuk masih tetap. Yang membuat mereka tergiur sama Indonesia, ingat Indonesia tuh penduduknya banyak. Betul. Target marketnya banyak. Ya. Walaupun nggak semuanya orang ada ya, ekonominya mungkin nggak baik semuanya. Tapi kita harus berkaca sama negeri mereka sendiri. Mereka negeri dengan penduduk paling banyak di dunia. Betul. Mereka bisa ngambil sekian persen aja, nggak usah banyak-banyak deh, 10% aja dari market mereka. Itu duitnya udah berapa? Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia penduduknya 300 juta ya kira-kira ya, plus minus lah ya. Itu marketnya sangat gede. Terus kedua, sifat konsumerismenya Indonesia tuh tinggi banget. Ini adalah salah satu yang dari dulu selalu dibicarakan ya. Orang Indonesia itu sangat konsumtif, dan ketika ekonomi kita semakin semakin parah. Mereka malah, kita ini malah jadi studi kasus yang bagus untuk lipstick effect. Jadi, lipstick effect itu pada intinya adalah ketika orang lagi kesusahan, justru pembelian barang-barang yang gak penting itu malah makin naik. Makanya dibilang lipstick effect, karena ketika lu lagi susah malah lu belanjanya tuh kayak lipstick, belanja kayak make up, belanja kayak pernak-pernik yang gak butuh. Buat apa? Pelepasan stres. Makanya kemarin kan ada yang di Twitter bagus yang bodoh tuh, ekonomi kita baik-baik aja kok, soalnya iBox makin rame. Ini contoh yang bagus gini. Ingat tuh waktu COVID ya. COVID itu orang semua gak bisa kerja. Betul. Susah banget buat kerja. Betul. Tapi kalau mau ngomong jujur, gue jualan kepiting. Makin awal-awal laris. COVID, ramenya setengah mati. Begitu selesai COVID, ngedrop. Kenapa? Duitnya habis. Waktu COVID gila-gilaan, karena kan gue basic perhotelan ya. Waktu itu kan banyak sekali yang antara di layoff atau kalau enggak kita disuruh unpaid leave. Banyak dari kita itu waktu di unpaid leave beralih jualan sesuatu. Banyak kan sih makanan. Dan omset gue bagus banget kan? Wah, gaji gua tuh udah 2 digit ya. Omset gue jualan makanan bisa 3 kali lipat anjir. Dan itu terjadi nyaris seragam. Banyak banget orang perhotelan itu ganti jadi jualan. Masih istilahnya kayak catering lah, keripik lah, makanan harian gitu, kayak makanan jadi yang frozen tinggal lu masak doang. Itu larisnya bukan main, baju gila. Yang diputer-puter lah apa gitu. Itu laku banget waktu COVID. Tapi begitu COVID, oke, kita udah tidak COVID lagi. Udah aman, wah, drop semuanya. Mohon maaf, tutup gua. Drop, hancur-hancuran dropnya. Tutup gua malahan, udah nggak bisa gitu, nggak ada pembeli lagi jadinya. Sekarang yang terjadi juga seperti itu. Tetapi kan kalau lipstick effect ini bagus untuk menggerakkan roda perekonomian kalau kita muternya di kalangan lokal. Sementara kalau kedatangan para taipan-taipan laupan ini, pengaruhnya kayak apa sebenarnya ke ekonomi kita? Apakah ini hal yang bagus atau hal yang buruk? Duitnya itu muternya di mana? Apakah ini bisa membantu kita secara keseluruhan atau malah istilahnya kayak lu nyerahin duit ke negara lain gitu? Secara ekonomi makro, kalau kita ngomong ya, sebenarnya sih bagus. Kenapa? Logikanya orang asing datang bawa duit, membuka lapangan kerja baru dan lain-lain. Permasalahannya adalah ada 2. Pertama, bayar pajak nggak? Ya, dikemplang nggak pajaknya? Tapi itu dulu. Gua rasa ya, kalaupun mereka bayar pajak pun nggak berguna, pajaknya nggak nyampe ke kita, dipakai buat korupsi juga. Nah itu yang gue mau ngomong keduanya. Pertama, pajaknya mereka, orang Cina ini, jangan di sini ya, jangan ngomong di Indonesia deh. Di Cina yang ngemplang pajak juga banyak. Betul. Banyak banget yang ngemplang pajak. Woi, mereka sampai buka di Vietnam karena mereka bisa tax holiday 50 tahun, Pak. Betul. Di situ masalahnya. Kalau ngomong secara ekonomi makro, bagus. Tapi kalau ngomong mikro, jelek. Kita ngomong secara general ya, bukan F&B aja. Gimana kita mau bersaing sama satu negara yang masuk langsung ngejual barangnya ke kita, tapi kita nggak dilindungi sama pemerintah. Produk-produk lokal kita kayak gimana? Itu perbedaannya Indonesia sama China. China itu pemerintahnya sangat amat mendukung industrialisasi. Soalnya lu ternyata kalau mau bikin pabrik itu digampangin banget kan? Gampang. Dan kalau di Cina lu mau bikin pabrik,
let's say Honda gitu ya, pabrik Honda, Toyota pas gak bikin pabrik di Cina, boleh, tapi mereka harus gandeng perusahaan lokal, joint venture. Makanya namanya sana berubah. Honda pun sana jadinya Jadi merek lokal. Honda apa? Pentian. Iya Honda, sini Honda, sini Pentian, gitu loh. Jadi ada dua. Iya. Kenapa? Pemerintahnya dukung. Jadi istilahnya lu oke lu buka pabrik, tapi lu ajarin orang-orang gue juga. Ya orang-orang gue pintar. Dan itu akhirnya yang terjadi adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Dari bener. iPhone masuk kemudian tiba-tiba keluarlah tuh Xiaomi lah, Huawei lah, Vivo lah, Oppo lah. Mantep bener barang-barang. Sementara pemerintah kita katanya sih cintai produk lokal, tapi mantan presiden sendiri pakainya Gucci, LV, kan, Hermes. Kentut kayak gitu kan, mohon maaf ya. Kalau memang lo mencintai produk lokal, lo gimana caranya? Lo harus naikin derajatnya produk lokal di mata internasional dong. Betul. Logikanya. Atau at the very least, lo kalau misalkan mau industrialisasi, bikin UMKM ya digampangkan dong. Pajaknya digampangin, lo kasih pelatihan, kasih pembinaan. Ya malah pajak kita tambah dinaikin. Terus duitnya masuk ke tentara. Terus ya harusnya disupport gitu sama pemerintah. Dan ini sebenarnya sesuatu yang penting. Kita ambil contoh studi kasusnya di Cina sendiri deh. Kenapa di Cina itu industri lokalnya, makanan lokalnya, dan lain-lain itu bisa naik tuh bagus banget. Ya karena itu, pemerintahnya sangat amat mendukung rakyatnya untuk bekerja, untuk bisnis. Kalau kalian perhatiin ya, pertumbuhan ekonomi di Cina, dari tahun 60, 70, 80, 90, 60 sampai sekitar 70-an awal ya, grafik itu masih landai. Iya. Tapi begitu dia masuk tahun 80, Deng Xiaoping ya, begitu masuk tahun 80 ke 90, grafiknya itu langsung naiknya langsung tinggi sekali. Langsung dari begini, steep, langsung curam. Dan sejak tahun 2014-an sampai sekarang, ketika ganti Xi Jinping, dia jadinya begini. Ya udah tinggal nikmatin enaknya nyaris aja. Tegak lurus anjir tapi. Udah tinggal nikmatin enaknya aja kalau ngomong sekarang. Dan China itu mereka selain mendukung ya, mereka juga pendidikannya kan di Cina itu nggak digeber banget gimana, tapi diratain. Pendidikan di Cina itu salah satu contoh yang bagus. Negara segede gunung kayak gitu, gede minta ampun, pendidikannya bisa cukup merata. Walaupun kita punya argumen ya Indonesia susah lah karena kepulauan, oke. Tapi itu ada studi kasus yang bagus. Kenapa? Cina negara gede loh, besar. Tapi pendidikan mereka minimal SMA lah mereka dapat. Dan kurikulumnya juga nggak jauh beda. Sedangkan di Indonesia itu kurikulumnya nggak berubah-berubah Pak kalau di sana. Di sini kurikulum setiap 5 tahun sekali berubah kalau di sini. Bahkan banyak yang student kita mau kuliah di luar negeri itu mereka mau masuk universitas misalkan kayak di Eropa itu agak dipersusah karena universitasnya takut. Lu tiap berapa tahun kurikulum lu ganti. Gue gimana bisa mau tahu lu tuh standarisasinya kayak gimana gitu. Benar. Jadi kan dipersusah sendiri istilahnya. Kan kayak gitu. Kita kuliah aja ya waktu pertama kali gue masuk kuliah di Cina gitu, sebenarnya agak shock sama sistem ajaran. Kayak gila di Indo kita diajarin kayak begini, tiba-tiba di Cina kita dikasih sistemnya kayak begini, walaupun nggak terlalu jauh beda sebenarnya ya. Lah lu masuk masih Universitas Cina, gue universitas berbasis Eropa cuy. Begitu gue masuk, dari gue yang dulu diajarin hafalan, di sini tiba-tiba kan? esai praktek, kelas, ayo kita pergi ke taman. Langsung belajarnya di sana. Itu gue culture shock banget, tapi ya menurut gue ya itu sesuatu yang sangat bagus. Kenapa sesuatu seperti ini tidak bisa dipraktekkan di kita? Kenapa kita harus jauh-jauh ngambil pendidikannya? Contohnya kita kalau nggak salah Finlandia bukan? Finland. Ya, kejauhan kan? banget. Makanya maksud gue kan itu kejauhan. Ini ada yang lebih dekat. Ini studi kasus yang bagus sama-sama gede. Lu negara besar, lu mau praktekin punyanya negara kecil. Ya. Enggak, sebenarnya bukan negara besar, negara kecilnya sih, tapi sebenarnya level SDM-nya memang mohon maaf ya, buat ke sistem pendidikan yang setinggi itu, yang se-independen kayak begitu, rakyat kita belum sampai. Perkalian aja masih banyak yang salah-salah di sini. Tapi SDM kita sama Cina mirip-mirip kok. Tapi di sana rata, Pak. Ya, tapi kan pada dasarnya basicnya sama. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengambil amati tiru modifikasi dalam sistem pendidikan. Nah, Cina dulu nggak usah jauh-jauh dah lu. Vietnam niruan Cina juga maju betul sekarang. Tetapi yang di sini sendiri nih, misalkan dari pabrik tadi atau dari orang yang datang para laupan membuka usaha di sini, tanpa dukungan pemerintah sekalipun sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan konsep ATM ini? Sulit. Kenapa? Sulit. Lu mau ATM modal dari mana? Bener juga.
Kalau kita mau ngomong teori gampang. Oke, kita amati, tiru, modifikasi. Jangan jadikan mereka musuh, jadikan mereka teman. Kita tahu nih misalnya, let's say orang Cina buka pabrik. Oh, mesinnya mesin tipe A yang segede ini. Cara mengoperasian gini-gini. Udah tahu, terus siapa yang modalin? Lu udah dapat blueprintnya, siapa yang mau keluarin? Siapa yang mau keluarin invest? Pemerintah. Pret. Pemerintah kalau bisa kemarin BRIN udah kena efisiensi, Pak. Nah, makanya. Berarti ini juga salah satu seruan kepada pemerintah ya. Kalau misalkan benar-benar mau memajukan rakyat, investasikanlah di bidang yang benar. Paling gampang gini deh, pajak lu jangan diperberat aja. Lu mau buka pabrik misalnya, pabrik tentang apa? Pabriknya misalnya sesuatu yang belum ada di Indonesia nih barangnya. Lu kasih insentif dong. Oke, bayar misalnya, harus lu bayar 10%. Ya lu gua kasih pengecualian deh, 2%. Selama berapa tahun? Misalnya 30 tahun misalnya. Jadi di pas awal-awal 30 tahun ini, biaya pajak yang harusnya dibebankan itu bisa dialihfungsikan untuk membiayai hal lain. Buat Misalkan R&D, research and development itu penting sekali penting soalnya. sekali. Terus misalnya buat produksi biar dia ngecuan dulu. Otomatis kalau dia ngecuan gede pabrik dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kan lu ngeringanin beban ini juga, pemerintah juga. Rakyatnya bisa kerja yang lain. Lu nggak perlu sibuk-sibuk buka lapangan pekerjaan, udah dibukain iya, sama orang sini. Iya, nggak usah pusing-pusing ini itu. Ya itu sekali langsung lu ngebantu. Itu yang terjadi di Cina juga kan. Pabrik dari cuma satu pabrik rumahan berkembang jadi ruko jadi pabrik gede. Pabriknya nggak kuat, ada lagi satu. Berapa lapangan pekerjaan yang bisa diserap? Pertanyaannya adalah, kira-kira kapan pemerintah kita akan sadar tentang hal itu? Nunggu lebaran kuda kayaknya itu mah. Capek. Oke, ini pertanyaan lagi yang agak sensitif sebenarnya. Oke. Bahkan kita sendiri pun yang Cindo, kita juga merasa agak risih dengan kedatangan para Cina-Cina mainland ini. Kenapa dalam jiwa kolektif masyarakat Indonesia kita itu seringkali disamakan dengan mereka? Ya, secara fisik sebenarnya ya. Fisik apa yang Lu gua sama kalau mau ini? ngomong fisik ya tolong ya, orang Manado, Sunda, Dayak juga bentukannya kayak kita cuy. Enggak, beda, tetap beda. Somehow beda aja. Kalau kita memang ya cetakan kita kayak begini ya, putih sipit gitu kan. Kulitnya kuning kita. Ya itu udah susah. Kalau kita, apalagi orang-orang kita ya Indo yang pernah sekolah di Cina, udah punya radarnya tuh. Wah, mainland nih. Wah, Hong Kong nih, udah tahu nih kalau kita. Bener juga sih. Cuman ya gimana ya, kita ini udah kena stereotyping dari zaman-zamannya Bahela dulu gitu. Orang udah mikir, wah kalau Cina tuh pasti wah laupan nih, kaya nih gitu kan. Padahal nggak semuanya seperti itu, yang miskin juga banyak. Woi, kita yang tiap bulan ngekasbon juga banyak. Banyak. Yang mikir besok gue bayar internet pakai apa, bayar makan nasi pakai apa. Banyak juga. Makan nasi kecap juga banyak juga, cindo-cindo kayak gitu. Tapi ya, dengan makin luasnya invasi si Chinese mainland ini, menurut lu ada nggak kemungkinan kira-kira disparity sosial dan stereotyping atau diskriminasi itu bakalan makin meruncing? Apalagi dengan kondisi negara yang lagi agak genting begini ya. Bisa. Kalau misalkan terjadi apa-apa, berapa persen kemungkinan kita akan jadi sasaran lagi? Karena mohon maaf ya, ini kalau gue bukannya buka luka lama, karena ini luka lamanya dari dulu memang belum disembuhin. Mei 98 bisa banget. Dan sekarang dolar itu udah nyaris mendekati, udah 16.500. terakhir sampai 16.700 sama si BI ditekan lagi, diturun lagi. Iya, tapi kan kita ratanya aja 16,5 lah ya. Iya. Dulu kan terakhir waktu tahun 17.000. 98, enggak 18 sempat 18.000 dulu. Tetapi kerusuhannya dimulai itu ketika dolar menyentuh 17.000. Iya. Nah, kemungkinan tetap ada. Dan kalau ini negatifnya gue lah ya, kita ngomong worst come to worst-nya. Bisa banget, karena orang sini nggak bisa bedain yang mainland yang mana, yang Indonesia yang mana. Dan gue merasa ya, sorry to say, kalaupun bisa membedakan pun, dalam hati kita ini kadang tidak dianggap warga negara Indonesia. Dan ini bukan sesuatu yang menarik ya, tetapi sesuatu yang menyebalkan. Lu tahu di daerah Puncak, itu ada kampung Arab. Ya. Isinya orang-orang Arab datang ke sini buat apa? Kawin Kawin kontrak. siri. Mending kawin siri, kawin kontrak cuy. Yang sebenarnya kan sama aja dengan prostitusi terselubung. Dan kemudian kalau kemarin itu banyak yang komplain di PIK, kalau nggak salah selain patung naga itu karena ada bangun gerbang, ada tulisan Mandarinnya kan, banyak tulisan Mandarin di sini. Itu di sana juga toko-toko banyak yang pakai pelang tulisan Arab. Tapi gue tidak pernah ada yang keluar-keluar mau bikin negara dalam negara. Apa yang membuat perlakuan terhadap dua etnis yang sebenarnya sama-sama pendatang ini sangat amat berbeda gitu? Pertama, majority of the religion. Itu Sorry ya, ini sensitif sih. Ini ngomong sensitif emang.
Tapi emang kenyataannya adalah yang mayoritas kan agamanya Muslim. Sedangkan kita yang Chinese ini kan yang keturunan Tionghoa lah, itu kan minoritas. Betul. Terus kedua, stereotyping lagi. Zaman dulu tahun 60-an PKI dibilangnya apa? Wah, Cina nih komunis gitu. Dan secara tidak langsung itu emang udah jadi efek sama zaman sekarang. Berarti ini adalah bukti betapa suksesnya propaganda Orba. Makanya dibilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan sih. Benar adanya. Lu ngefitnah satu etnis yang gue yakin orang-orang Indonesia yang datang ke orang-orang Cina dulu ya, yang datang ke Indonesia, itu nggak ada yang ateis, Pak, gue rasa. Nggak komunis pasti. Gua yakin itu semuanya pasti Konghucu. Konghucu semua. Kalau nggak Buddha. Kalau nggak Tao. Yang masih bakar-bakar duit kertas semua rata-rata. Even sampai sekarang, even tahun 65 pun gue yakin itu juga sebagian besar pasti masih pada bakar duit kertas kok. Iya, pasti. Nah, itu yang beda ini di sana nih, kalau menurut gue ya. Ya karena lu udah di stereotyping, ya nggak usah ngomong zaman dulu deh, zaman sekarang aja masih ada kita lewat dikatain Cina masih kayak gitu kok. Betul. Walaupun nggak semua orang ya, banyak banget yang udah sadar, yang udah nganggap kita sebagai saudaranya sendiri, banyak. Tapi masih ada yang kayak gitu. Dan itu agak ngeselin sih. Soalnya kenapa? Lu bisa ngeladekin gue Cina, gue nggak bisa ngeladekin gue Jawa gitu, nggak bisa. Wah, lu digebukin lu. Tapi gue sama teman gue kayak gitu sih, kayak temen ya. Dari gue sendiri, gue merasa selama masyarakat kita itu masih denial dengan fakta ini, akan sangat susah melenyapkan stereotipe dan diskriminasi. Selama lu tidak mau membuka luka lama ini, lu tidak mau lu buka, lu sembuhin, lu rawat. Ada resentment yang ditakutkan itu adalah dendam sejarah. Makanya kalau bisa jangan denial, kita perbaiki sama-sama, karena toh juga dari kita sendiri pun juga kita nggak pengen ngajak berantem. Gue nggak mau berantem. Gue mau duit. Gue pengen cari duit dengan tenang. Gue mau duit. Gue mau bodo amat berantem. Gue mau cari duit kok. Benar sekali. Jadi sebenarnya kayak gini tuh yang salah siapa sih? Yang salah Cindo kah, Cina Mainland kah, atau pemerintah? Pemerintah, kok gue bilang. Pemerintah. Bulat sekali jawabannya, Bulat. Bapak. Soalnya gini, kita nggak bisa ngelarang orang dari negara lain buat berinvestasi, berbisnis masuk ke negara kita. Betul. Begitupun kita ke luar negeri nih. Banyak juga orang Indonesia yang ke Australia buka makanan Indo, buka restoran steak di sana. Yang ke Cina jualan martabak juga ada, ya kan? Ada. Jualan terang bulan di dekat gerbang tuh. Jualan sop buntut di BLCU juga, gue nggak tahu masih ada apa enggak ya. Cuman ada. Ada tuh di kantin. Yang ke Jepang jualan tempe ada. Ini beneran loh, ini beneran. Beneran? Di Amerika jual makanan Indonesia pun banyak. Ada. Gak ada yang bisa ngelarang. Lu mau bisnis sana pun, mau masukin batik misalnya ke Eropa, boleh-boleh aja. Cuma kan ada kontrol pemerintahnya di sana. Betul, ada standarisasi. Ada standarisasinya, ada peraturannya, regulasi. Misalnya kalau misalnya lu jual harganya sini kemurahan, nggak boleh nih, lu harus naikin. Kayak di Amerika yang sekarang lagi perang dagang, mulai lagi nih si Trump sama Cina. Ya sebenarnya kalau kita ngomong itu salah apa enggak, di sisi buat melindungi negaranya ya iya. Kenapa? Lu orang Amerika, barang-barang mahal, disikatnya sama barang Cina yang murah-murah, mati semua industrinya. Sama dengan yang di Indonesia. Ketakutan paling besar itu adalah kita kalah sama barang Cina itu sangat murah. Tetapi kenapa pemerintah tidak pernah melakukan apapun untuk meregulasi harga? Yang dilakukan malah nyalain Cinanya. Nyalain Cinanya kan bodoh. Kalau lu mau bener ya sebenarnya, lu boleh masuk regulasi harga. Yang orang lokal misalnya, backingan lu siapa segala, lu harus jelas semuanya. Kalau memang ini adalah orang asing, ya lu harus kenain pajak orang asing. Betul. Kalau misalnya orang lokal, lu support harusnya. Pajak lu jangan dirasa-rasain. Misalnya lu punya pabrik di sini, lu kasih insentif. Bayar pajak tetap normal. Tapi by the end of the year, lu kasih cashback dong. Ya itu kan? juga salah satu cara bisa yang juga cashback. Misalnya lu bayar sekian 1 miliar pajak lu, cashback lah 10%, 20%, itu lumayan sebenarnya. Kayak gitu. Bisa kan sebenarnya kayak gitu. Lu support orang lokal. Otherwise, lu nggak bakal bisa bertumbuh. Let alone bisnis, industri, lu nggak bakal bisa tumbuh. Jadi lu jangan mau fight gimana, nggak bisa. Jadi nggak usah berpikir untuk bersaing dulu ya. Lebih baik benerin dulu yang di dalam, regulasinya dulu. Ini adalah sebuah PR yang sangat besar. Gua nggak tahu apakah ada instansi pemerintah yang akan nonton pun apakah akan didengarkan atau disampaikan, itu gua nggak tahu. Tetapi kalau ada yang mendengarkan dan
dari instansi yang terkait. Saya harap ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kebijakan berikutnya. Nonton mah nonton nih, tapi pas gue yakin yang penting kantong gue dulu. Kalau mereka mah Atau kalau nggak tiba-tiba kerakan buzzer. kerakan buzzer, ini bohong nih Cindo 2 ngomong begini. Nah azab tuh masuk tong ini lo tong molen nanti pas meninggal. Oke, sebagai penutup, kita balik ke sesuatu yang ringan-ringan lah untuk ketawa-ketawa. Apa tips dan trik untuk membedakan mana Cindo mana mainland? Udah apa enggak di jalanan? Emang iya? Iya dengerin. Oh iya. Kalau misalkan di Beijing kita itu nyebutnya ada apa ranjau jalanan ya. Jadi lu kalau jalan di Beijing kita itu nggak begini. Kita lihatnya Dan begini. nunduk. Kenapa? Lu udah di mana-mana. Nah, orang mereka tuh udah apa namanya pakai Beijing bikini yang Oh, sama ininya bikini. diangkat ini. Pamer Terus perut. habis itu Mereka. jalan. Oh, ada satu lagi. Apa? Kalau kalian ke tempat hiburan salah satu yang di pick yang lagunya Mandarin semua, ngebedain paling gampang. Mereka biasa standing table, mesen biri satu kerat. Oh iya. Kalau orang Indonesia itu biasanya liquor. Liquor biasanya. Kalau orang Cina, Mereka gitu, wow, biar satu kerat di bawah. Ada kotak tuh pokoknya. Nah, itu gampang bedain. itu 99% pasti 99% Cina. Dan ini disebabkan karena di China harga bir lebih murah daripada harga aqua. Betul. Jadi mereka udah terbiasa minum Tapi bir. sekarang enggak sih. Sekarang enggak. Lebih mahal kalau sekarang. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian sendiri? Apakah kalian setuju dengan pemikiran kami atau mungkin kalian ada pemikiran sendiri? Dan siapa di antara kalian yang punya China Mainland radar? Coba share bagaimana cara kalian bisa membedakan mana Cindo dan mana China Mainland. Dan episode ini adalah pesan layanan masyarakat dari channel The Shell Village. Thank you for watching. We are going to see you in the next episode. By the way, teman saya single.